Tolak pledoi Teddy Minahasa, jaksa, apa gunanya segudang prestasi yang hanya untuk pencitraan? Kami menilai Pak Teddy sama sekali tidak bersalah. Oke, mantap. Sama sekali tidak bersalah. Ini menarik nih, saya banyak tanya lagi nanti. Terkait chat ini. Tadi kan dibilang BB diganti Trawas meskipun ada emoticon ketawa. Inilah bahaya kalau chat itu dipotong-potong. Apakah Bapak Ibu tahu? Ahli digital forensik yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya sendiri ngakuin loh, dari 979 percakapan antara Teddy Minahasa dengan Dodi yang diambil hanya kurang dari 10%, hanya 88 percakapan. Kurang dari 10%. Oke, jadi bagaimana kita mengharapkan konteks pembicaranya adalah itu, sedangkan yang diambil sampling sangat kecil. Yang lebih parah kita tanya, dari mana saudara menentukan sampling ini? Tahu nggak jawaban ahli? Itu adalah hasil koordinasi saya dengan penyidik. Jadi Teddy ini diduga justru sesudah Teddy ketangkap, mantan Kapolres, bertransaksi dengan Linda, dia tidak ada pilihan lain kecuali melakukan pembelaan. Saya disuruh oleh Kapolda untuk pembelaannya, untuk meringankan. Jadi Dodi itu mengalihkan tanggung jawab ke Kapolda, ke Teddy untuk meringankan. Bahkan dia berani mengajukan justice kolaborator. Cuma kan kita menangkapkan bahwa belum ada bukti laboratori antara apakah ada kesamaan narkoba yang di Jakarta dengan narkoba di Bukit Tinggi. Perlu ada. Kan dia kan mengatakan itu kan berasal dari Bukit Tinggi. Berarti dia harus buktikan, harus uraikan dalam surat dakwaan. Tapi belum ada hasil lab, belum ada hasil laboratori. Jadi satu pun tangkap eksepsi kita itu, jaksa tidak berani menanggapinya karena dia tidak bisa jawab. Dia sudah melakukan kesalahan, dia mau bertanggung jawab. Di situ saya sampaikan juga kalau Bu Merti ini Bapak mau bantu. Saya masih bilang di situ seperti itu. Bapak mau bantu menyelesaikan dulu, mudah-mudahan ini nggak membesar. Saya masih menyampaikan itu ke Pak Dodi. Intinya Pak Dodi udah cerita semua, tapi apa yang diceritakan Pak Dodi dengan Pak Teddy itu dengan ada yang berbeda versinya. Dan penasihat hukum Teddy Minahasa ini dalam tanda petik mencoba memaksakan bahwa ini sebenarnya 140 karena hukumannya ringan, karena dibanding yang 112-114 itu bisa terancam bahkan 20 tahun seumur hidup atau mati. Kalau menjual, kalau ini kan 5 kilo ya, di atas 1 kilo itu dia bisa sampai hukuman mati, makanya itu dipaksakan. Nah, tapi kalau kita melihat substansinya, kita lihat perdebatan ini kan sidangnya terbuka. Saya harus katakan pasal 140 kurang pas, karena ini bukan soal kelalaian. Kita lihat bagaimana kesaksian-kesaksian bahwa ini sudah didesain sebenarnya. Sudah didesain oleh kerjasama, ada polisi, Teddy Minahasa, ada Dodi, kemudian ada Linda, ada Arif, untuk menjual. Dan yang lebih parah lagi, ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Dia ini sedang dalam keadaan yang terdesak, dia sedang dalam keadaan yang ingin merangkai cerita untuk membela dirinya agar sesuatu tidak terungkap. Itu kan ada indikasi ke sana. Jaksa penuntut umum menganggap segudang prestasi dan reputasi mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Putra tak sebanding dengan perbuatannya menilap barang bukti sabu. Oleh sebab itu, JPU menolak semua pledoi yang disampaikan Teddy dalam agenda pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa 18 April 2023. Jaksa penuntut umum Iwan Ginting berujar perbuatan Teddy dalam kasus peredaran narkoba telah mencoreng nama baik aparat penegak hukum. Apalah gunanya segudang prestasi dan reputasi yang hanya bisa dirasakan untuk kepentingan dan pencitraan pribadi semata, ujar Iwan dalam persidangan. Tidak sebanding dengan perbuatan kejahatan narkoba yang telah menghancurkan berjuta sumber daya manusia atau generasi bangsa sebagai sendi-sendi dan fondasi kehidupan bangsa, sambung dia. Sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia, Teddy justru melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Iwan menyatakan kejahatan narkoba telah mengubur cita-cita generasi penerus bangsa, sehingga pihaknya menuntut hukuman mati kepada Teddy Minahasa.